Ya Allah, ampunilah dosaku dan rahmatilah aku. Pertemukanlah aku dengan kekasih yang maha tinggi. Ya Allah, kekasih yang maha tinggi. Kalimat yang terakhir ini diulang hingga 3 kali. Allahumma rafiqil a'la. Allahumma rafiqil a'la. Allahumma rafiqil a'la. Setelah Nabi mengucapkan kalimat tersebut, saudaraku, tangan Nabi mulai melemas. Dan akhirnya Nabi Muhammad SAW kembali kepada kehabiban Allah Subhanahu wa taala. Untuk teman-teman yang ingin mempelajari sirah nabawiyah, teman-teman pastu kisah ini adalah kisah seorang anak yang ikut perlombaan. Tujuannya bukan untuk mendapatkan piala, tapi hanya untuk mencicipi daging. Masya Allah teman-teman. Dan peristiwa ini terjadi di negara Vietnam. Seorang kameramennya itu tak kuasa menahan tangis air mata karena banyak teman-teman. Ternyata orang yang selama ini tidak tahu bagaimana rasanya daging. Dan itulah indahnya agama Islam. Ajaran kita mengajarkan tatkala Idul Adha bagi orang-orang yang mampu untuk berkorban. Agar apa? Agar saudara kita yang selama ini belum mampu mencicipi dan merasakan bagaimana nikmatnya daging, agar dia ikut juga merasakan. Ternyata inilah nikmatnya rasanya daging. Jadi ada yang tanya, bagian tersedih di buku Sirah Nabawiyah karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi. Ya, jadi ini teman-teman ya. Ini bagian tersedih nih. Bayangkan teman-teman, tanda-tanda perpisahan Nabi, permulaan Nabi sakit, pekan terakhir 5 hari sebelum wafat, 4 hari sebelum wafat, 2 hari atau sebelum wafat Nabi, sehari sebelum wafat Nabi, hari terakhir dari kehidupan Rasulullah, detik-detik terakhir. Jadi inilah teman-teman ya, bagian yang paling tersedih di buku ini. Jujur teman-teman, saat saya membaca buku ini itu membuat saya menangis, kemudian merinding teman-teman. Perjuangan Nabi itu sangat luar biasa. Jadi bagi teman-teman, mustahil kamu cinta kepada Nabi, sedangkan kamu tidak tahu sejarah daripada Nabi Muhammad SAW. Cintai Nabi, karena Nabi mencintai kita. Barakallahu fikum. Cuma mau ngingetin, hari ini adalah hari Jumat, ditambah lagi hari ini bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Seluruh alam, seluruh makhluk di dunia ini menanti kedatangannya. Ya, Nabi Muhammad SAW hari ini, di hari yang sangat mulia ini teman-teman, di tanggal 12 Rabiul Awal ini, Nabi dilahirkan. Maka pada hari Jumat ini, maka perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena siapa yang memperbanyak salawat kepadanya menunjukkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang membaca banyak salawat kelak dia nanti tidak akan disentuh panasnya api neraka. Barakallahu fikum. Mustahil bagi kamu ketika membaca buku Sirah Nabawiyah ini tidak meneteskan air mata. Jika kamu selama ini ketika membaca buku Sirah Nabawiyah tanpa air mata, mungkin tanda hati kita itu sudah keras, tidak ada bukti cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak, perjuangan Nabi SAW itu sangat berat, teman-teman. Niat untuk berdakwah ke negeri Taif, tapi apa yang dibalas? Orang-orang di sana sudah menanti kedatangan sang baginda Nabi Muhammad SAW, bukan dalam langkah untuk menerima, menyambut, akan tetapi disambut dengan pukulan, disambut dengan cacian, sehingga kaki Nabi Muhammad SAW itu berdarah, dan Zaid bin Harisah melindungi Nabi Muhammad SAW. Dan bukankah tatkala itu datang Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, seandainya engkau menginginkan aku untuk mengangkat gunung itu, niscaya akan aku timpakan kepada mereka. Tapi apa yang dijawab oleh sang baginda Nabi Muhammad SAW? Malaikat jangan. Bisa saja mereka selama ini tidak menerima ajakanku, tapi kita tidak tahu kapan nanti anaknya, keturunannya, cucunya akan memeluk agama Islam. Dan Masya Allah teman-teman, ucapan sang baginda Nabi Muhammad SAW itu terbukti. Maka teman-teman, bagi teman-teman yang ingin memperdalam sejarah kisah Nabi Muhammad SAW, maka saya rekomendkan buku Sirah Nabawiyah karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi. Mudah untuk kita pahami. Barakallahu fikum. Mustahil orang yang membaca buku Sirah Nabawiyah ini, perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Nabi lahir sampai beliau wafat, mustahil bagi dia untuk tidak meneteskan air mata.
Saya yakin ketika teman-teman membaca buku ini, karena banyak kisah-kisah yang tidak pernah kita baca di buku Sirah Nabawiyah yang lainnya, membuat kita akan menangis. Beneran teman-teman, jangan risau dengan seberapa harga yang dibuat, tapi risaulah tatkala kita tidak mempelajari, membaca, menguasai tentang Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana kita mendapatkan syafaatnya sedangkan kita tidak menunjukkan rasa cinta kepada sang baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bukankah Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai nanti di akhirat kelak. Maka teman-teman, bacalah buku Sirah Nabawiyah ini. Semoga uang yang kita keluarkan akan dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan bertemu dan bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ini akan mendapatkan 3.000 padahal hanya melakukan amalan yang sangat mudah dan ringan untuk kita baca. 1.000 yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan mencatat sebagai kebaikannya sebanyak 1.000 tahun lamanya dan Allah ampuni dosanya. 1.000 yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya selama 1.000 tahun lamanya. Dan 1.000 yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan hapus setiap kesalahan yang ia lakukan selama 1.000 tahun lamanya. Padahal teman-teman, bacaannya, amalannya sangat mudah. Tatkala kita melewati sebuah kuburan, maka jangan lupa baca doa ini. Mustahil orang yang membaca buku Sirah Nabawiyah ini, perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Nabi lahir sampai beliau wafat, mustahil bagi dia untuk tidak meneteskan air mata. Saya yakin ketika teman-teman membaca buku ini, karena banyak kisah-kisah yang tidak pernah kita baca di buku Sirah Nabawiyah yang lainnya, membuat kita akan menangis. Beneran teman-teman, jangan risau dengan seberapa harga yang dibuat, tapi risaulah tatkala kita tidak mempelajari, membaca, menguasai tentang Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana kita mendapatkan syafaatnya sedangkan kita tidak menunjukkan rasa cinta kepada sang baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bukankah Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang akan bersama dengan yang orang ia cintai nanti di Bukankah Nabi pernah bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai nanti di akhirat kelak. Maka teman-teman, bacalah buku Sirah Nabawiyah ini. Semoga uang yang kita keluarkan akan dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan bertemu dan bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, coba teman-teman perhatikan, ini adalah peta geopolitik Jazirah Arab sebelum Islam. Nah, jadi teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan bahwasanya Mekah Al-Mukarramah dulu namanya adalah Mekah. Nah, kemudian Madinah namanya adalah Yathrib. Sebelum Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah, ini namanya Yathrib. Nah, teman-teman coba perhatikan jarak antara Mekah dan Madinah. Kalau sekarang menggunakan bus itu sampai dengan 4 sampai dengan 6 jam naik bus. Tapi bayangkan teman-teman, pada masa Rasulullah Nabi menggunakan unta dan berjalan kaki. Itu saya tanya di teman-teman, saya Google searching, itu mencapai 8 sampai 12 hari. Masya Allah teman-teman. Jadi perjuangan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, hijrah, karena di Mekah suasana sudah sangat genting dan Nabi melakukan hijrah dan turun ayat tentang hijrah tersebut, jaraknya itu teman-teman. Bayangkan 8 sampai 12 hari, kita nggak tahu teman-teman rintangan apa yang dihadapi Nabi Muhammad SAW. Nah teman-teman, jadi teman-teman, bagi teman-teman yang mau buku Sirah Nabawiyah yang dilengkapi dengan peta dan audionya, silahkan cek, sekarang lagi turun harga. Barakallahu fikum. Seseorang yang melaksanakan sholat tidak menjamin dirinya masuk surga.
Kok bisa? Ternyata ada penyebabnya. Nabi Muhammad SAW menjelaskan di dalam hadisnya yang sangat mulia, kana rajulun yusallina sittina sana lam tuqbal salatahu. Ada seorang yang solat selama 60 tahun lamanya. Bayangkan, selama 60 tahun seseorang melaksanakan solat sepanjang hayatnya, tapi apa teman-teman? Lam tuqbal salatahu. Allah tidak menerima solatnya. Kenapa? Yutimma sujudahu wala yutimma ruku'ahu. Dia menyempurnakan sujudnya, tapi rukuknya tidak. Terkadang rukuknya itu tidak sempurna, sujudnya sempurna. Menunjukkan orang ini melaksanakan solat tanpa adanya ilmu. Yang penting asal solat. Tidak memahami apa bacaan dalam solat, tidak memahami mana gerakan yang dapat membatalkan solat. Dengan demikian teman-teman, ini pelajaran bagi kita. Solat itu sangat penting. Jangan ada istilah yang penting solat. Tidak teman-teman. Nabi menggambarkan kepada kita, solat itu sangat penting dan perbaikilah solat. Barakallahu fikum. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya doakan kakak yang belum punya buku Sirah Nabawiyah ini segera diberikan Allah Subhanahu wa taala rezeki yang berlimpah, rezeki yang berkah, dan rezeki yang halal. Nah, kenapa teman-teman buku Sirah Nabawiyah ini saya rekomendasikan buat kita para keluarga? Nah, karena dia mudah kita pahami, kemudian sumbernya itu jelas, kemudian susunannya itu jelas teman-teman ya. Ini dia teman-teman. Kalau teman-teman itu umpama malas membaca, sudah bisa di barcode, tinggal dengarkan audionya. Jadi buat teman-teman yang belum punya, insya Allah jika ada niat akan segera memiliki buku Sirah Nabawiyah ini yang ori. Barakallah. Kenapa kita malas mengerjakan sholat? Alasannya cuma satu, karena kita tidak paham apa yang kita baca. Ketika kita membaca Allahu Akbar, apa arti daripada Allahu Akbar? Sehingga apa teman-teman? Sehingga kita malas untuk melaksanakan sholat. Kenapa? Karena tidak ada rasa khusyuk ketika kita melaksanakan sholat. Ini banyak terjadi pada diri kita teman-teman. Baik orang tua kita, orang yang sudah berumur 50 tahun, 40 tahun, 45 tahun. Bayangkan teman-teman, umur sudah 50 tahun tapi makna bacaan sholat pun kita masih belum paham. Ini ada suatu keniscayaan bagi kita. Tapi teman-teman jangan khawatir, sekarang sudah banyak buku yang memberikan kita pelajaran tentang hal sedemikian. Salah satu bukunya tersebut yang mudah dan praktis tentang makna bacaan sholat kita, mulai takbiratul ihram sampai dengan salam, baik itu bacaan maupun gerakannya lengkap. Semua ajarannya salah. Ya, memang semua yang saya praktekkan, yang saya buat itu adalah gerakan yang sholat tatkala kita berada dalam sholat. Kenapa teman-teman? Karena banyak di antara kita yang masih melakukan gerakan yang salah. Dia beranggapan bahwasanya gerakan itu benar. Perihal terkait mengenai hukumnya, ya benar, memang hukum mengangkat tangan saat takbiratul ihram itu sunnah muakkad. Tapi ada cara yang diajarkan Nabi Muhammad SAW tatkala kita berada ataupun mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Nah, bagi teman-teman yang ingin melihat video lengkapnya, nah di sana itu saya membuat video bagaimana gerakan yang salah dilengkapi dengan gerakan yang sebenarnya dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Jadi bagi teman-teman silahkan cek. Barakallahu fikum. Kita hanya tahu bahwasanya yang menyusui Nabi Muhammad SAW itu adalah Halimatus Sa'diyah. Namun kita tidak pernah tahu bahwasanya kakek dan ibunda Nabi Muhammad SAW pernah pergi ke pasar untuk mencari wanita yang mau menyusui Nabi. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada satupun wanita yang mau menyusuinya. Dan ini teman-teman, kisah ini secara lengkap dijelaskan di dalam buku Sirah Nabawiyah. Bagi teman-teman yang ingin mempelajari kisah Nabi Muhammad SAW dari Nabi mulai lahir sampai Nabi itu wafat, maka bacalah buku Sirah Nabawiyah ini teman-teman. Semoga berkah. Tidak semua orang sholat, sholatnya diterima. Tidak semua orang puasa, puasanya diterima. Apa semua yang berkorban diterima korbannya? Apakah semua yang haji mabrur hajinya? Bahkan
Bahkan Nabi SAW mengatakan, wa innar rajula la yusalli salata sittina salah. Ada orang yang sholat selama 60 tahun, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya nggak diterima. Jangan asal-asalan beramal. Tidak semua orang sholat, sholatnya diterima. Tidak semua orang puasa, puasanya diterima. Apa semua yang berkorban diterima korbannya? Apakah semua yang haji mabrur hajinya? Bahkan Nabi SAW mengatakan, wa innar rajula la yusalli salata sittina salah. Ada orang yang sholat selama 60 tahun, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya nggak diterima. Jangan asal-asalan beramal. Nabi Muhammad itu ketika Abu Thalib wafat, orang-orang kafir semakin kurang ajar. Beliau memutuskan untuk hijrah ke Taif. Buat apa? Buat berdakwah. Di sini sudah tertutup, Mekah Al-Mukarramah itu sudah tertutup. Padahal itu tempat lahir beliau. Ditutup, diusir, akhirnya apa? Beliau pindah daerah. Tidak ada kata putus asa. Langsung pindah nyari orang yang bisa didakwahi Islam. Bersama salah seorang sahabatnya Zaid ibn Harithah. Berdua aja. Sayran alal aqdam, jalan kaki dari Mekah ke Taif. Bagi yang pernah ke Mekah dan tahu Taif, jauhnya seperti apa bisa terbayang. Jalan kaki sampai ke Taif, mending kalau disambut atau diajak ngopi atau enggak sama sekali. Datang dengan 3 pembesar Taif, semuanya menyebutkan perkataan yang menyakiti hati beliau. Yang satu mengatakan, la ukallimuka abadan, aku tidak akan sudi bicara dengan kamu wahai Muhammad. Satu ngomong begitu. Itu lagi mengatakan, sayumrat thiyabul Ka'bah in kana Allahu qad arsalak. Itu Ka'bah, kain Ka'bah bisa robek kalau seandainya kamu beneran utusan Tuhan. Itu untuk menunjukkan sesuatu yang mustahil gitu loh. Coba itu bayangkan, pembesar. Kemudian berhari-hari beliau tidak ada rumah. Saya baca di sini ya, saya sertakan ringkasannya saja. Tidak ada rumah di Taif dari Bani Thaqif itu yang tidak dikunjungi oleh beliau. Berdua tiap hari ketok rumah mengajak orang. Teman-teman tahu tidak bagian yang tersedih di buku ini? Menurut saya teman-teman, semua isi di dalam buku ini sangat sedih. Bagaimana tidak? Tatkala Nabi Muhammad SAW itu lahir, tidak ada yang mau menyusui beliau. Sampai sang ibunda dan kakeknya beberapa kali pergi ke pasar untuk mencari wanita yang menyusui Nabi. Dan masih banyak lagi kisah yang sangat sedih di buku ini. Bagaimana perjuangan Nabi SAW tatkala ingin menyampaikan dakwahnya ke negeri Taif. Tapi apa yang dibalas? Bukan sambutan, akan tetapi pukulan yang didapatkan Nabi Muhammad SAW. Bagi teman-temanku yang ingin mendalami kisah Nabi Muhammad SAW, baca buku ini. Bukan saya menjual agama, tapi buku ini sangat lengkap, sangat mudah untuk kita baca. Semoga dengan membaca buku ini, akhlak yang ada pada Nabi itu mengalir kepada diri kita dan juga keturunan kita, anak keluarga kita. Barakallahu fikum. Masih banyak orang yang tidak memperbanyak salawat kepada sang Nabi Muhammad SAW, bahkan dalam keadaan ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal saat dia berdoa, maka doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala
apabila dia membaca selawat kepada sang baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang tidak membaca selawat tatkala ia berdoa, maka doanya itu akan tertahan bainas sama, di antara langit dan bumi. Kapan doa itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Hatta idza yusalli alayya, sehingga dia berselawat kepadaku, in khuraqa dzalika, maka hijab tersebut akan terbuka. Inilah pentingnya membaca selawat kepada sang baginda Nabi Muhammad SAW tatkala kita berdoa. Nah, bagaimana cara kita agar kita mendapatkan cinta, agar cinta itu tumbuh di dalam hati kepada sang baginda, yakni dengan mempelajari kisahnya, akhlakul karimah yang pernah beliau lakukan semasa di dunia. Itu mesti kita teladani. Mustahil cinta itu hadir di dalam hati kita, tapi kita tidak mengenal beliau, bagaimana keadaannya, bagaimana ia menyebarkan agama Islam. Maka teman-temanku, dengan buku ini semoga cinta itu akan hadir di dalam hati kita. Barakallahu fikum. Banyak orang yang tidak sadar bahwasanya saat Masya Allah, ternyata inilah keutamaan membaca syahadat yang jarang orang ketahui. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, siapa saja yang membaca syahadat satu kali dalam sehari, maka apa teman-teman? Ghufira lahu dzunubahu mithla zabadil bahr. Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Bayangkan teman-teman, hanya membacanya satu kali dan bacaannya pun tidak susah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi apa teman-teman? Itulah kasih sayang Allah kepada umatnya. Yuk save dan amalkan. Semoga kawan kita, teman-teman kita, agar mereka mengamalkannya. Barakallahu fikum. Masya Allah, ternyata inilah keutamaan membaca syahadat yang jarang orang ketahui teman-teman. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, siapa saja yang membacanya satu kali dalam sehari, maka Allah Subhanahu wa taala ghufira lahu mithla zabadil bahr. Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun dosanya itu umpama sebanyak buih yang ada di lautan. Masya Allah teman-teman. Bayangkan lautan yang begitu luas, betapa banyak buih di sana. Tapi apa teman-teman? Ampunan Allah itu sangatlah luas. nikmat mana lagi yang kita dustakan? Bahwasanya Nabi Muhammad SAW sangat rindu kepada umatnya, dan dia mengatakan di semua para sahabat, ana musyaqqun li ikhwani. Wahai sahabat, sungguhnya aku sangat rindu kepada ikhwani. Para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, awalasna ikhwanuka ya Rasulullah? Bukankah kami itu ikhwan ya Rasulullah? Nabi Muhammad SAW berkata, laisa, tidak, kalian bukan ikhwan. Antum ashabi, kamu adalah sahabat yang beriman kepadaku dan kamu hidup dan melihat diriku. Lantas siapakah yang dirindukan Nabi Muhammad SAW, teman-teman? Nabi menjelaskan, al-ikhwani humul ladzi yu'minu bi walam yarani. Ikhwan itu adalah orang yang beriman kepadaku tapi dia tidak melihat diriku. Masya Allah teman-teman. Jika Nabi Muhammad SAW saja rindu kepada kita umatnya, lantas bagaimana dengan kita? Apakah tidak rindu kepada Nabi? Teman-teman, barang apa yang sudah kita miliki, handphone, mobil, rumah, itu semua bisa kita bangun. Betul kan? Ya, tanpa kita memperhitungkan dengan harga yang banyak. Tapi kita sanggup. Karena apa? Karena ada niat, ada azam di dalam hati kita. Tapi teman-teman, di sebalik semua itu, ayo hadirkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa? Dengan cara membaca sejarahnya, mempelajari kisah-kisahnya, perjuangan Nabi dari Nabi lahir sampai beliau wafat. Nabi itu sangat cinta kepada kita teman-teman. Jangan sampai kita tidak cinta kepada sang baginda. Jangan sampai Nabi Muhammad SAW tidak memberikan kepada kita umatnya. Kenapa? Karena orang yang tidak mengingatnya, tidak banyak selawat kepadanya, merupakan salah satu terputusnya nikmat Allah Subhanahu wa taala, yakni dia akan memutuskan jalan menuju surganya Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man nasiya salata alayya faqad akhta'a tariqal ila jannah." Siapa yang lupa membaca selawat kepadaku, maka sungguh dia telah memutuskan jalan menuju surga. Buku ini tidak mahal teman-teman. Kalau pas saya beli itu kemarin mungkin di harga 200-an, tapi sekarang saya kurang tahu. Jadi bagi teman-teman silahkan cek
Karena dengan buku ini insya Allah rasa cinta itu akan tumbuh di dalam hati kita. Barakallah. Salah satu cara kita agar kita mendapatkan syafaat di yaumil akhirat adalah dengan memperbanyak salawat kepada sang baginda Nabi besar Muhammad SAW. Banyak keutamaan salawat yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya dibebaskan daripada api neraka dan masih banyak keutamaannya. Nah, kemudian kita apabila ingin bersama Nabi Muhammad SAW kelak di yaumil akhirat, maka kita harus cinta kepada Nabi. Bagaimana cara kita agar kita cinta kepada Nabi, agar rasa itu muncul di dalam hati kita, yakni dengan mempelajari kisah-kisah Nabi, dengan mempelajari perjalanan hidup Nabi, dengan mempelajari perjuangan Nabi Muhammad SAW. Agar apa? Agar cinta itu muncul di dalam hati kita. Mustahil kita cinta tapi kita tidak mempelajari kisahnya, tidak mempelajari sejarahnya, tidak mempelajari biografinya seperti itu. Ternyata dengan kita tidak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW itu merupakan jembatan yang memutuskan kita untuk menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW menegaskan di dalam hadisnya, "Man nasiya salatan alayya faqad akhta'a tariqul jannah." Siapa saja yang lupa membaca selawat kepadaku, maka dia telah membuat kesalahan dengan memutuskan jalan menuju syurga. Teman-teman, ternyata bahwa dengan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW itu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Namun sebaliknya, jika kita meninggalkannya, maka kita akan terputus daripada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan berselawat kita kelak di yaumil akhirat dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW. Sebarkan ini, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Orang yang melewati kuburan adalah orang yang rugi apabila dia tidak membaca doa ini. Mari kita baca sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamutu biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena siapa yang membaca doa ini tatkala dia melewati sebuah pemakaman, sebuah kuburan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerangi semua kuburan tersebut. Bukan hanya itu, tapi Allah Subhanahu wa taala akan mencatat 1000 kebaikan bagi si pembacanya. Bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang tersebut sebanyak 1000 derajat. Bukan hanya itu teman-teman, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan 1000 keburukan bagi orang yang membacanya. Masya Allah teman-teman. Maka bagi siapapun yang melewati kuburan, jangan lupa baca dan amalkan doa berikut. Barakallahu fikum. Jangan kalian anggap bahwasanya bacaan di dalam solat, gerakan di dalam solat itu seenaknya kita, senyamannya kita. Tidak teman-teman ya. Teruntuk bagi kita yang masih diberikan Allah kesehatan, ada gerakan-gerakan yang tidak boleh kita lakukan. Contoh, umpama menggaruk, menggerakkan semua tangan kita, itu dapat membatalkan sholat. Ada namanya rukun qauli, rukun fi'li. Jadi jangan anggap bahwa sholat itu, yang penting sholat. Jadi ingat teman-teman, banyak orang sholat, tapi sholatnya itu tidak diterima. Dan ini sudah dijelaskan oleh Nabi. Sebanyak 60 tahun dia beribadah, mengerjakan sholat. Dan tuqbala sholatahu, dia tidak diterima sholatnya. Kenapa? Dia sholat asal sholat. Bagi orang tua yang khawatir terhadap perilaku anaknya, karena akhir-akhir ini banyak anak yang tidak memiliki adab, bukan terhadap orang lain, bahkan terhadap orang tuanya sendiri. Nah, salah satu cara kita untuk mengatasinya teman-teman adalah dengan mengajarkan dan menanamkan perilaku akhlakul karimah yang ada di dalam Nabi Muhammad SAW. Caranya bagaimana? Ya tentu saja dengan meneladaninya, dengan membaca kisah-kisahnya. Karena salah satu cara kita di dalam mendidik anak adalah dengan mengajarkan nilai-nilai yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah dengan mengajarkan, memberitahu kepada anak kita kisah Nabi Muhammad SAW, anak kita akan memiliki perilaku yang baik. Bahasan kita menutup mulut saat menguap itu agar apa? Agar setan tidak mentertawakan kita teman-teman. Tapi teman-teman, kali ini setan akan mentertawakan kita tanpa kita menguap atau menguap. Kenapa? Karena ini parah teman-teman ya. Ini setan pun bingung. Kok segitunya manusia itu ya? Nah, jadi teman-teman, agar setan itu tidak tertawa dan mentertawakan kita secara terbahak-bahak,
Nih, satu rekomen untuk kamu baca buku ini teman-teman. Agar apa? Agar setan itu diam dan dia tidak bisa tertawa lagi.